Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kalau kami bisa berkumpul pada malam hari ini. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan membahas sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami yang akan mendengarkan dan hamba-Nya yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya serahkan. Ya, selamat malam semua. Puji Tuhan. Malam ini kita bisa bersekutu bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Saya ingin kita berdiskusi atau sharing tentang sebenarnya apa yang kita pikirkan tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam kehidupan kita itu seringkali Yesus itu di mana posisinya, seperti apa, dan kita tempatkan seperti apa begitu. Ya, terkadang kita menempatkan Kristus itu hanya sekedar simbol, ya, hanya sekedar simbol sebagai orang Kristen. Kemudian Yesus itu ya dalam arti tidak, ya, saya yang saya takutkan adalah tidak pada hal-hal yang cukup mendalam dalam arti mengasihi Yesus, lalu menghormati Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan dan disembah, dikasihi, dipuji dan lain sebagainya. Tetapi pada prakteknya kita tidak pernah merasakan posisi Yesus Kristus itu di dalam hidup kita itu seperti apa. Atau kita tidak memberikan tempat Yesus Kristus itu seperti apa. Nah, maka Paulus mengajarkan kita tentang sebenarnya keunggulan dan kecukupan daripada Kristus itu dalam hidup kita itu sempurna. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu pada saat menjalani kehidupan kita sehari-hari, menjalani tugas kita, tanggung jawab kita itu, Yesus itu tidak kita beri tempat. Ya, artinya kita berjalan sendiri begitu. Ya, artinya memang kita berdoa, Tuhan tolonglah kami gitu ya, tolonglah saya. Ya, tuntunlah saya, pimpinlah saya, bimbinglah saya dan lain sebagainya, tapi setelah itu hanya lewat, kemudian kita berjalan seakan-akan tanpa melibatkan dia dalam hidup kita. Nah, maka Paulus di dalam surat Kolose ini ya sebenarnya ini pasal 1 ini ya, sorry. Jadi di dalam surat Kolose pasal yang pertama itu kalau kita baca, sebenarnya kalau kita baca mulai dari awal lebih jelas ya, pelan-pelan kita akan mengerti ya, tapi karena waktu saya ingin membaca dari 4 ayat di dalam ayat 17 ya, mestinya dari ayat 15 juga boleh. Ya, dari surat Kolose pasal 1 dari ayat yang ke-17 itu dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Di ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu keberadaannya bukan saat dia hadir di waktu kelahiran dari kandungan Ibu Maria. Ya, tetapi Paulus mengajarkan kepada jemaat, ya, kepada orang-orang Kristen di dalam ayat 17 itu ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, kita bisa bayangkan siapakah sebenarnya Kristus itu? Ya, dia adalah yang awal, ya, maka disebut di ayat
yang lain di kitab Wahyu, ya, dia adalah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan yang omega. Nah, dengan demikian maka Paulus ingin menekankan bahwa Kristus itu bukan ciptaan, ya, Kristus itu bukan hadir di abad pertama atau di masa mengawali tahun Masehi, itu dimulai dari kelahiran Kristus, disitulah baru ada, tetapi dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan dia menunjukkan, Paulus menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, berarti bagaimana kecukupan Kristus itu untuk melihara, menguasai sesuatu, segala ciptaan yang ada, ya, dan kita tahu bahwa dialah yang juga menciptakan segala sesuatu. Ya, nanti boleh didiskusikan ya, supaya pemahaman ini juga mulai pelan-pelan boleh dipahami oleh kita semua, sehingga di dalam kita beriman percaya kepada Kristus itu agak lebih mendalam, ya, tidak hanya sekedar kita mengatakan ya kita sebagai orang Kristen ya simbolnya salib, di sana ada Kristus yang mati dan dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat gitu ya. Tetapi tidak mengalir dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, bahkan di dalam setiap tarikan nafas kita. Nah, ayat 18 dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Gambaran sebagai kepala, Yesus sebagai kepala, itu gambaran sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara hukuman seorang penjahat besar, penjahat kelas berat, kelas kakap itu dihukum, ya, dulu ya sebelum ada hukuman listrik gitu ya, kursi listrik, dia diikat di kursi dan kursi itu mengandung aliran listrik kemudian mati. Ya, atau hukuman tembak. Ya, jadi dihadapkan di hadapan regu tembak lalu kemudian dia dihukum mati dengan cara ditembak mati. Ya, tetapi hukuman yang klasik adalah hukuman pancung. Ya, hukuman kepala yang dipenggal. Ya, mungkin ya dimasukkan di balok kayu lalu diikat seperti dipasung, ya, kemudian pisau yang besar itu dari atas kemudian dilepas diturunkan, ya, atau mungkin pakai orang dengan pedang dan lain sebagainya, ya, jadi hukuman pancung. Nah, pada saat kepala itu terpisah dari tubuh, itu seketika kemudian lalu tubuh itu sudah tidak berdaya. Nah, Paulus menggambarkan bahwa Yesus itu sebagai kepala dari tubuh adalah sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya. Jadi Yesus itu bukan artinya gini, prioritas itu begini. Oh, Yesus itu ditempatkan yang pertama, lalu yang kedua itu siapa, lalu yang ketiga itu siapa, lalu yang keempat itu siapa, tapi yang pertama adalah Yesus. Ya. Atau Yesus yang pertama, yang kedua itu apa, ya, yang ketiga itu tugas apa, tanggung jawab apa dan lain sebagainya, Yesus itu yang utama. Tidak. Tetapi Yesus itu adalah segala sesuatu dari seluruh apa yang kita kerjakan. Umpamanya, jadi Yesus itu yang pertama, yang kedua itu sekolah, gitu ya, yang ketiga itu pekerjaan, yang keempat itu apa, begitu dan lain sebagainya, atau
yang 2, 3, 4 kita bisa taruh apa saja. Ya. Nah, sebenarnya gambarannya tidak seperti itu. Gambarannya adalah Yesus itu segala sesuatu di dalam sekolah kita. Yesus segala sesuatu di dalam keluarga kita. Yesus adalah segala sesuatu dalam tanggung jawab kita. Yesus adalah segala sesuatu di dalam apapun. Ya, maka kepala dari tubuh itu adalah dia adalah kepala dari tangan, dia juga kepala dari kaki, dia kepala dari jantung, dia kepala dari paru-paru, dia kepala dari semua. Jadi yang mengontrol semua, begitu. Ya, jadi bukan yang utama kepala, lalu yang kedua tangan, yang ketiga kaki, begitu. Enggak. Jadi itulah gambarannya bagaimana kita menempatkan Yesus dalam hidup kita. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, sehingga dia dikatakan yang utama dari segala sesuatu itu karena dialah permulaan dari kebangkitan. Ya, permulaan dari kebangkitan. Ya, mungkin kita melihat di dalam Alkitab sebelum Yesus bangkit itu, secara sejarah Yesus bangkit dari antara orang mati itu, ada banyak orang yang bangkit dari mati. Ya, dalam Perjanjian Lama ada orang yang dibangkitkan dari mati. Di dalam Perjanjian Baru, dalam pelayanan Yesus sendiri, dalam pelayanan Paulus, ada orang yang bangkit dari mati. Mungkin sebelum Yesus, ya Lazarus, ya dan anak janda di Nain itu dan lain sebagainya yang dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi yang bangkit lalu tidak mengalami kematian, yang bangkit dan mengalahkan maut, tidak mati lagi, yang pertama-tama adalah Yesus. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, dia yang utama dalam segala sesuatu. Lalu ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Dia. Ini kalimat yang sedikit menyimpulkan bahwa seluruh kepenuhan Allah, artinya kealahan itu diam di dalam Dia. Maksudnya Dia itu adalah Allah itu sendiri. Manusia yang adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Lalu ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, nah sebenarnya secara logis orang itu kalau ditanya dalam akhir kehidupan, ya semua orang beragama ditanya akhir kehidupannya menginginkan mereka adalah masuk surga. Ya, jadi tujuan utama itu masuk surga, gitu. Ya, tetapi tujuan itu seringkali tidak pernah dipenuhi. Ya, artinya persyaratan-persyaratan itu pun tidak selalu diabaikan. Ya, untuk masuk surga itu selalu diabaikan. Ya, tapi kalau ditanya tujuannya setelah mati kemana, ke surga, ya. Tapi tidak pernah prepare, gitu ya. Kalau orang itu ditanya mau pergi kemana, pergi ke satu tempat, itu pasti jauh-jauh hari sudah prepare. Itu tiketnya mana, ya. Nanti dia harus tahu perjalanannya harus berhenti di mana, transit di mana, harus butuh baju seperti apa, iklimnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu pasti prepare. Ya, tapi jarang kalau orang ditanya setelah mati mau kemana, ke surga, tapi prepare-nya apa, gitu ya. Nah itu juga nggak pernah terjadi, ya karena sebenarnya itu hanya simbol dan itu abai begitu saja. Oleh sebab itu kita juga jangan sampai dalam kehidupan kita juga percaya kepada Yesus, menuhankan Yesus, menjadikan Yesus juru selamat kita, ya yang dalam ucapan mulut itu dia adalah segala-galanya dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah kita nikmati dalam hidup kita. Ya. Nah orang yang mau ke surga itu butuh pengampunan dosa, butuh pendamaian, ya butuh didamaikan dengan pemilik surga. Ya, bagaimana kita bisa masuk ke rumah orang tanpa kita berdamai dengan orang itu, dengan tuan rumahnya. Ya.
maka Allah mempersiapkan Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian bagi dosa kita yang tidak mungkin diterima untuk masuk surga. Maka dia memberikan Yesus Kristus ya melalui darah di atas kayu salib sebagai penebusan. Nah, dengan itu maka orang bisa masuk ke surga. Nah, itu konsep yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Gitu ya. Jadi jangan harapkan kita ini masuk surga tanpa menempatkan Kristus ya, sebagai kepala, sebagai yang terutama, sebagai yang sulung, ya, sebagai pendamai di dalam kehidupan kita. Nah itu, ya. Nah, oke. Ya. Nah, dalam menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya, Rasul Paulus menggunakan analogi tadi, kepala dan tubuh. Ya, jadi Kristus adalah kepala. Ya, mengapa? Karena Kristus adalah gambaran Allah, dari Allah itu sendiri. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu kalau di ayat 15 ya, dan ayat 16, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, diciptakan segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia. Lalu segala kepenuhan Allah di dalam Dia, ayat 19 tadi. Nah, itu artinya apa yang ada dalam pribadi Allah juga dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus untuk dapat hidup berkenan kepada Allah. Tepatlah jika jemaat meneladani Kristus. Jadi Kristus ini benar-benar harus menjadi bagian yang sangat penting, ya, yang tidak boleh lepas dalam hidup kita. Kalau lepas mati, artinya kepala meninggalkan tubuh atau tubuh ditinggalkan oleh kepala. Jadi itu mustahil. Gitu. Ya, jadi kalau menjadi orang Kristen yang mau hidup itu bagaimana sebenarnya menempatkan Kristus itu, mengenal Kristus itu dengan lebih baik. Ya, nah lebih dari itu Kristuslah yang memungkinkan manusia bisa berdamaikan dengan Allah. Nah, tanpa Kristus tidak ada yang berkenan kepada Allah, itulah alasan Dia disebut kepala. Oleh karena keutamaannya sebagai kepala, Kristus berhak memimpin dan mengarahkan jemaatnya. Jadi bagaimana Kristus itu menjadi sangat penting. Dialah yang harus memimpin, mengarahkan, jadi berjalan menurut pikiran Kristus, bergerak, melakukan segalanya itu menurut pikiran Kristus. Lalu kalau kita melihat 7 hal tentang keutamaan Kristus, ya, tentang keutamaan Kristus yang Paulus jelaskan dalam Kolose pasal 1 ini, ya, yang pertama, karena kita ini sering dikacau balokan dengan pengajaran-pengajaran yang enggak benar gitu ya. Atau kita sendiri berpikir keliru tentang Kristus. Nah, yang pertama, jika kelompok sesat itu mengajarkan bahwa materi adalah jahat dan Allah tidak datang dalam wujud tubuh manusia. Ya. Jadi ada ajaran apa itu namanya? Ajaran gnostik gitu ya di zaman Kolose, Efesus, di zaman-zaman itu ada filsafat gnostik ya yang mengatakan mana mungkin Allah itu menjadi manusia. Nggak mungkin, karena yang materi itu, yang kelihatan itu, yang berwujud itu pasti jahat. Ya, jadi yang nggak jahat itu yang nggak berwujud. Jadi jangan mengatakan bahwa justru menjadinya Allah menjadi manusia itu justru disitulah yang bertolak belakang, begitu ya, karena materi itu jahat. Ya. Jadi bagaimana Allah itu datang dalam wujud tubuh manusia? Ya. Maka Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah gambaran, ya, gambar dan rupa Allah. Jadi supaya bisa melihat, supaya mengerti, mengenal, maka Allah mewujud, ya, di dalam Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang mati di
di atas kayu salib sebagai manusia yang sejati. Yang kedua, jika kelompok sesat itu mengajarkan bahwa Allah tidak menciptakan dunia karena Allah tidak menciptakan dosa dan kejahatan. Ada orang memikirkan bahwa bukan Allah yang menciptakan dunia karena kalau dunia diciptakan lalu ada dosa, lalu ada kejahatan, apakah Allah menciptakan itu? Ya, nanti bisa didiskusikan itu. Ya, Allah tidak menciptakan dosa dan tidak menciptakan kejahatan. Iya memang. Tapi mengapa ada kejahatan dan ada dosa gitu? Ya, nanti kalau sudah tahu nggak apa-apa, kalau nggak tahu nanti kita bisa diskusikan. Nah, sebaliknya Paulus menjelaskan kepada jemaat Kolose bahwa Kristus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, persoalan ada dosa dan ada kejahatan itu tidak membatalkan bahwa Dia sebagai sang pencipta, ya, sebagai pencipta dunia. Kalau dunia itu menjadi jahat, lalu ada dosa, lalu ada kejahatan, itu tidak bisa membatalkan pengertian bahwa Allah memang menciptakan dunia ini. Lalu yang ketiga, jika kelompok sesat mengajarkan bahwa Kristus bukan anak Allah, sebaliknya Paulus menegaskan bahwa Kristus sudah eksis sebelum dunia dijadikan. Itu ya, dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah ada, Dia bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah dalam Injil Yohanes. Ya, Yohanes menceritakan begitu. Dan Kristus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, jika kelompok sesat menolak Kristus sebagai sumber keselamatan dan meyakini bahwa manusia bisa menemukan Allah melalui pengetahuan, sebaliknya Paulus menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus sebagai pendamai, ya, mendamaikan antara Allah dan manusia yang jahat dan berdosa. Kemudian yang kelima, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa Kristus adalah pendamai. Ini, ya, pendamai semua ciptaan dengan Allah. Ya, melalui kematian dan darah Kristus, manusia berdosa berdamai kembali dengan Allah dan menempatkan manusia menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu karena Kristus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita untuk menjadi kudus, menjadi tak bercela. Itu mustahil. Nggak mungkin bisa manusia seperti itu. Maka dibutuhkan anugerah Allah untuk memberikan korban pengganti yang harusnya dihukum tapi digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang keenam, karena Kristus melalui kematiannya sudah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita harus hidup dalam perdamaian dengan Allah. Gitu. Ya, kalau kita sudah didamaikan, kita harus selalu berusaha untuk hidup damai dengan Allah, yaitu hidup dalam kekudusan, gitu ya. Hidup untuk berusaha untuk tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Gitu ya, dalam istilah yang umum dikatakan jangan kita ini membuat sakit hatinya, mengecewakan Dia. Kita harus menyenangkan Tuhan. Begitu. Lalu yang ketujuh, hidup kudus yang tak bercacat dan bercela dan bercacat di hadapannya merupakan anugerah, ya, yang diterima oleh iman, ya, bukan karena perbuatan baik atau karena kesalehan kita. Itu di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Untuk itulah kita harus mempertanggungjawabkan dengan cara hidup bertekun dalam iman. Ya, jadi mengapa kita harus bertekun dalam iman? Apakah supaya kita selamat masuk surga? Tidak. Bagaimana kita mengucap syukur karena Allah yang sudah mendamaikan, Allah yang sudah menganugerahkan keselamatan itu, maka bertekun dalam iman, hidup berdamai dengan Allah itu sebagai rasa terima kasih kita, ucapan syukur kita, gitu ya. Sebagai orang yang tahu diri dalam hidup kita, ya, karena kalau kita ini sudah diterima masuk ke rumah orang, masa sih kita tidak tahu diri? Maka kita harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan, ya, tetap teguh dan tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, ya, di bawah langit, dan yang Paulus telah menjadi pelayannya. Maka tidak boleh hidup ini, ya, digeser, digoncang dari pengharapan akan Injil, yaitu keselamatan kekal itu sendiri di dalam Kristus. Ini yang tidak boleh. Ya, maka keselamatan di dalam Kristus, iman kita itu tidak boleh digeser, tidak boleh ditukar oleh apapun. Tidak boleh ditukar oleh apapun. Ya.
Apapun itu bisa berarti apapun, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Ya, dalam kondisi yang sangat-sangat sulit untuk diputuskan, maka hidup kekal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak boleh digeser, tidak boleh digoncang. Sebab akan datang persoalan yang rumit, yang sulit, yang memojokkan kita untuk akhirnya kita berada dalam satu dilema. Ya, berada dalam satu dilema. Mungkin ya, kalau kita tetap mengikut Kristus, beriman kepada Kristus, kita tidak mau digeser pengharapan kita kepada Injil, mungkin dalam satu dilema kita akan malu. Mungkin kita akan rugi. Mungkin kita akan dianiaya. Mungkin kita akan mati. Begitu. Ya. Tapi Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah segala-galanya. Itu tidak boleh digeser, tidak boleh ditukar oleh apapun. Ya, tidak boleh ditukar oleh apapun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana selama ini kita menempatkan Kristus dalam kehidupan pribadi kita maupun berjemaat. Ketika kita lebih mementingkan aktivitas rohani daripada membangun karakter sesuai firman Tuhan, Kristus sedang tidak diutamakan. Ketika pengharapan Injil digantikan oleh pengharapan atas kekuatan sendiri, Kristus telah digeser dari tempatnya. Tanpa kepala, tubuh akan mati. Tanpa Kristus, tidaklah mungkin komunitas orang percaya tetap hidup berkenan kepada Allah. Apakah Kristus adalah kepala dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini bersama-sama dengan anak-anak pemudamu boleh bersekutu di dalam Zoom ini. Kiranya di dalam renungan dan sharing yang akan kami bisa lakukan, kiranya pertolongan Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya kami boleh menyadari di mana tempat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kami sudah renungkan ini menjadi bagian yang terus boleh kami pikirkan supaya kami boleh menempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai yang utama, karena Engkau yang menciptakan dan kami diciptakan untuk Engkau. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati anak-anak pemudamu dalam pertolongan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.